Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Hikam pasal 194-202, rahasia mengajar, memberi nasihat kebaikan, 194. Barang siapa menerangkan ilmu, mengajar dengan memandang bahwa keterangannya itu muncul dari kebaikan dirinya, maka dia akan terdiam jika berbuat salah maksiat, dan siapa yang menerangkan ilmu, mengajar dengan memandang bahwa ilmu, keterangannya itu pemberian Allah padanya, maka ia tidak akan diam bila ia berbuat salah dosa. Syarah hikmah ini menerangkan tentang orang yang mengajar, memberi nasihat tentang kebaikan dengan merasa bahwa dirinya sudah baik, dan merasa bahwa keterangannya itu hasil dari kebaikannya sendiri, yakni dia masih memandang dirinya sendiri, maka bila suatu saat dia tergelincir dalam dosa, dia akan merasa malu untuk memberi nasihat mengajar orang lain. Akan tetapi bila ia ketika memberi nasihat mengajarkan ilmu pada orang lain itu hanya memandang bahwa ilmunya itu karunia dari Allah, ia tidak memandang dirinya, maka dia tidak merasa malu untuk menerangkan ilmu, memberi nasihat jika suatu saat ia tergelincir dalam dosa. Sebab berbuat kebaikan itu hanya semata-mata karunia dari Allah. Syekh Abul Abbas Al-Mursyira berkata, manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, golongan yang selalu memperhatikan apa-apa yang dari dirinya kepada Allah. Kedua, golongan yang selalu hanya ingat pemberian dan karunia dari Allah kepada dirinya. Ketiga, golongan yang hanya memandang bahwa semua dari Allah kembali pada Allah. Golongan pertama, selalu memikirkan kekurangan diri dalam menunaikan kewajibannya, sehingga selalu berduka cita. Golongan kedua, selalu melihat semua itu adalah karunia dari Allah, maka ia selalu gembira. Dan golongan ketiga, telah lupa pada dirinya sendiri, hanya teringat bahwa semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka semua terserah Allah. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili berkata, pada suatu malam saya membaca surat Qul A'udzu Birobbinas hingga akhir surat. Tiba-tiba terasa bagiku bahwa syaril waswasil khannas, yang berbisik dalam hati itu ialah yang menyusup antara kau dengan Allah, untuk melupakan engkau dari karunia-karunia Allah, yang halus dan samar, dan mengingatkan engkau pada perbuatan-perbuatanmu yang jahat dosa. Tujuannya untuk membelokkan engkau dari husnudzon kepada suudzon terhadap Allah. Maka waspadalah. Beliau juga berkata, seorang arif itu ialah seorang yang telah mengetahui rahasia-rahasia karunia Allah di dalam berbagai macam ujian bala, yang menimpanya sehari-hari. Dan juga menyadari, mengakui kesalahan-kesalahan ini di dalam lingkungan belas kasih Allah kepadanya. Beliau berkata lagi, sedikitnya amal dengan mengakui karunia Allah, itu lebih baik dari banyaknya amal dengan merasa kekurangan diri sendiri. Yakni seolah-olah mempunyai kekuatan sendiri untuk bikin baik, hanya sekarang belum baik, sehingga ia selalu berduka cita memikirkan bagaimana ia dapatnya lebih baik. Padahal seharusnya ia menyerah dan hanya meminta kepada Allah saja, sebab jika Allah belum memberi maka tetap tidak ada perubahan pada dirinya. Berdasarkan pengertian ayat wajah sedih dan siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan mencukupi, melengkapi kekurangannya, dan tiada daya upaya atau kekuatan, kecuali atas bantuan dan pertolongan Allah. 195. Nur ulama, ahli hikmah, makrifat itu selalu mendahului perkataan mereka. Karena itu apabila sudah mendapat penerangan dari nur dalam hatinya, maka sampailah keterangan yang dikatakan mereka itu. Syarah ulama, ahli hikmah, ahli makrifat itu bila memberikan nasihat, keterangan akan bisa diterima oleh hati orang yang mendengarkan, sebagaimana tanah yang tandus dan mati yang disirami dengan air hujan yang lebat, lalu orang yang mendengar bisa mengambil manfaat dari nasihatnya. Itu semua dikarenakan mereka arifin, selalu berhubungan dengan Allah, dan minta taufik dan hidayah dari Allah. Dan hanya Allah yang mengatur kalimat yang keluar dari perkataannya, dan Allah yang mengatur pendengaran orang yang mendengarkan. Rasulullah bersabda, pokok dari segala hikmah itu ialah takut kepada Allah. Ulama, yang tidak takut kepada Allah, adalah ulama, penipu umat. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah imannya, maka tidak bertambah dekatnya kepada Allah, bahkan bertambah jauh. Allah berfirman wajah sedih, sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah para ulama. 196. Setiap perkataan yang keluar itu pasti membawa corak bentuk hati yang mengeluarkannya. Syarah Yadi apabila hati bersinar nurnya maka perkataannya pasti membawa nur juga, sehingga bisa diterima oleh hati orang yang mendengarkannya. Berbeda orang yang hanya mengaku-aku ahli hikmah, perkataan yang keluar itu membawa kegelapan, yakni tidak bisa diambil manfaatnya, masuk telinga kanan dan keluar lagi lewat telinga kiri. Dan lagi tiap-tiap tempat wadah itu pasti akan mengeluarkan yang terisi di dalamnya. Sebagai contoh, gelas atau lainnya yang terisi kopi, itu pasti yang dikeluarkan juga kopi. Tidak mungkin air putih,
ada seorang yang berkata, mengapa sekarang hati orang-orang tidak bisa khusyuk, dan matanya tidak bisa mencucurkan air mata? Maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Wasi, kemungkinan yang demikian itu penyebabnya dari kamu sendiri, sebab bila nasihat itu keluar dari hati yang ikhlas pasti masuk ke dalam hati juga. Sebaliknya kalau hanya berupa kata-kata di lidah dan fantasi belaka, maka ia akan masuk telinga kanan dan keluar lewat telinga kiri. Syekh Abul Abbas Al-Mursyirah berkata, keadaan hamba itu hanya ada 4 macam, nikmat, bala, taat, maksiat. Maka jika di dalam nikmat kewajiban hamba bersyukur kepada Allah, dan jika menerima bala, maka hamba harus bersabar, dan jika dapat melakukan taat harus merasa itu taufik dan hidayah dari Allah, dan bila tergelincir dalam dosa, maksiat maka harus meminta ampun, beristighfar. 197. Barang siapa sudah mendapat izin dari Allah untuk mengajar, menerangkan ilmu makrifat, maka keterangannya itu bisa difahami oleh pendengarnya, dan isyarat petunjuknya bisa diterima dengan jelas. Syarah maksud dari orang yang sudah mendapat izin dari Allah yaitu, orang yang mengajar, memberi nasihat itu lillahi, karena Allah, wa billahi, dan sebab bantuan pertolongan Allah, wa filahi, dalam tuntunan hukum Allah. Syekh Junaidi Al-Baghdadira berkata, kalimat perkataan yang benar itu hanya yang diucapkan setelah mendapat izin, sebagaimana firman Allah, mereka tidak berkata-kata, kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman Allah dan berkata dengan benar. Syekh Hamdun bin Ahmad bin Umaro Al-Qasor ketika ditanya, mengapa kata-kata orang dahulu jauh lebih berguna dari ajaran kita ini? Jawabnya, karena mereka bicara, berkata untuk kemuliaan Islam, dan keselamatan jiwa dan untuk mendapat keridhaan Allah. Sedangkan kita bicara untuk kemuliaan diri, dan mencari dunia, dan keridhaan penerima pendengar, makhluk. 198. Terkadang ilmu hakikat itu tampak pudar, suram cahayanya jika engkau belum mendapat izin untuk mengeluarkan, menerangkannya. Syarah yang dimaksud ilmu hakikat di sini yaitu ilmu yang berhubungan makrifatullah, barang siapa yang belum sempurna sifat-sifatnya, dan belum mendapat izin untuk menerangkan hakikat, dan bila ia menerangkannya pasti akan terlihat suram cahayanya, karena keluar dari lisan yang masih tertutupi kegelapan yaitu selain Allah. Dan ia sendiri masih diliputi sesuatu yang berlawanan dengan hakikat itu, yang akibatnya orang yang mendengarkan tidak faham dan bahkan yang mendengar akan ingkar dan menolak. Syekh Abul Abbas Al-Mursyirah berkata, seorang wali itu lebih dahulu telah dipenuhi oleh ilmu dan pemaham marifat, sehingga hakikat itu menjadi keyakinan dan terlihat terang baginya. Karena itu jika mengeluarkan kalimat perkataan seolah-olah mendapat izin dari Allah, dan kalimat perkataan yang dikeluarkannya itu berhias keindahan yang bukan buatan, maka langsung diterima oleh pendengarnya. 199. Kata-kata, keterangan orang yang menerangkan ilmu makrifat, itu ada kalanya muncul karena luapan perasaan dalam hatinya yang tidak dapat ditahan, atau karena tujuan memberi petunjuk pada murid. Yang pertama itu hal keadaan seorang salik, sedang yang kedua hal keadaan orang yang sudah matang dan mendalam dalam makrifatnya kepada Allah, ahli tahqiq. Syarah jika seorang salik berjalan menuju Allah itu berkata-kata, menerangkan ilmu makrifat, yang bukan karena luapan apa yang dirasakan dalam hatinya, berarti ia hanya merupakan pengakuan yang palsu belaka. Demikian pula orang yang mendalam ilmu makrifatnya, arbabul miknah, jika bicara tidak untuk memberi petunjuk kepada murid, berarti ia telah membuka rahasia yang tidak diizinkan. Yang seharusnya ia diam tidak bicara sebab ia selalu dalam adab terhadap Allah. 200. Keterangan kata-kata yang berhubungan dengan ilmu makrifat itu bagaikan makanan bagi yang mendengarkan, membutuhkannya, dan engkau tidak mendapat apa-apa kecuali apa yang engkau makan. Syarah pada kenyataan lahir bahwa warna dan bentuk makanan itu bermacam-macam, berbeda-beda, dan makanan yang cocok dengan seseorang kadang tidak cocok bagi yang lainnya karena bedanya watak dan selera, dan makanan itu yang berguna bagi tiap-tiap orang itu hanya yang dimakan. Begitu juga makanan yang bangsa maknawi, yang difahami dari ilmu makrifat itu juga berbeda-beda. Apa yang cocok dengan seseorang kadang tidak cocok untuk orang lainnya, sehingga suatu keterangan yang disampaikan kepada orang banyak jamaah, itu terkadang berbeda juga pemahaman satu dengan yang lainnya, itu karena berbeda tujuannya. Syekh Muhyiddin Muhammad Ibnu Arobira berkata, pada suatu hari kami mendapat undangan dari teman di Zukokil Konadil di Mesir, dan di situ bertemu dengan guru-guru, dan setelah hidangan dikeluarkan, di situ ada satu wadah dipakai untuk tempat kencing, tetapi karena sudah tidak terpakai lagi, maka dipakai juga untuk tempat makanan,
maka setelah selesai orang-orang makan tiba-tiba wadah itu berkata, karena kini aku telah mendapat kehormatan dari Allah untuk tempat makanan guru-guru ini maka mulai saat ini aku tidak rela dipakai tempat kotoran. Kemudian ia terbelah menjadi dua. Syekh Muhyiddin bertanya kepada hadirin semua, apakah kalian semua telah mendengar? Jawab mereka, ya, kami mendengar. Ia berkata, sejak aku dipakai tempat makanan guru-guru, maka aku tidak mau menjadi tempat kotoran lagi. Syekh Muhyiddin berkata, tidak begitu katanya. Para hadirin bertanya, lalu ia berkata apa? Jawab Syekh Muhyiddin, demikian pula hatimu setelah mendapat kehormatan dari Allah dijadikan tempat iman, maka janganlah rela ditempati najis-najis, syirik, maksiat dan cinta dunia. 201. Terkadang orang yang menerangkan satu makom tingkat dalam kemakrifatan, itu orang yang ingin akan sampai kepada makom tersebut. Dan terkadang orang yang menerangkan, membicarakan makom itu orang yang telah sampai ke dalam makom tersebut, dan yang demikian itu kabur samar tidak berbeda kecuali bagi orang yang tajam mata hati, basyirohnya. Syarah hikmah ini sebagai lanjutan hikmah ke-199, yang perlu kita perhatikan ada orang yang menerangkan suatu makom karena mengambil dari keterangan kitab, atau menghafal kata-kata para ulama, sufiyah, lalu diterangkan pada orang lain. Berbeda dengan orang-orang yang sudah sampai pada makom itu, yang berbicara tentang makom itu biasa saja, seperti berbicara tentang lainnya. 202. Tidak layak bagi seorang salik menerangkan waridnya pada orang lain, sebab bisa mengurangi pengaruh warid dalam hati, dan menghalangi kesungguhannya kepada Allah Tuhannya. Syarah seperti keterangan-keterangan terdahulu tentang warid yaitu, perkara yang diberikan Allah kepada hambanya yang berupa ilmu yang langsung dari Allah yang berhubungan dengan tauhid, sebaiknya salik orang yang berjalan menuju Allah, tidak menerangkan dan membuka waridnya kepada orang lain, kecuali pada guru mursyidnya, karena bisa mengurangi asarnya dalam hati sehingga tidak sempurna manfaatnya warid di dalam hati, dan juga bisa menghalangi kesungguhannya kepada Allah, karena menerangkan warid itu tidak lepas dari syahwat kesenangan nafsu, nafsu merasa enak dan senang, yang bisa menjadikan kuat sifat-sifatnya nafsu. Yang demikian itu pandangannya belum bulat kepada Allah, tetapi masih selalu mengharap apa-apa dari makhluk. Dan lagi kalau ia bisa menyimpan rahasia Tuhan yang diberikan kepadanya, ia akan mendapatkan kepercayaan untuk rahasia-rahasia yang lebih besar selanjutnya, bersambung. Pasal 203.